sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah, nanti terus bagaimana? Nah, sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah, kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun, bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu sebayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi.
rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Jokowi Dodo. Thank you, Pak. Pembukaan sebuah klaim yang mengguncang. Selamat datang pendengar sekalian, kembali bersama kami dalam pembahasan mendalam yang akan mengulas satu topik paling kontroversial dan menyita perhatian publik belakangan ini. Topik kita kali ini sangat berat, menyentuh isu kepercayaan, integritas, dan nama baik seorang pemimpin negara kita. Berita dan klaim yang beredar menyebutkan ada penilaian internasional yang menempatkan salah satu presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai presiden ke-7 paling korup di dunia. Klaim ini langsung meledak menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, banyak pihak yang meyakini dan menguatkan penilaian tersebut, menyebutnya sebagai bukti nyata manajemen pemerintahan yang penuh ketidakberesan. Namun di sisi lain, penolakan keras dan pembelaan kuat juga muncul, menyebut penilaian itu tidak berdasar, berbau politik, dan tidak sah secara metodologi. Selama kurang lebih 14 menit ke depan, kita akan bedah tuntas dari mana asal penilaian ini, apa dasar dan ukuran yang digunakan, apa saja tuduhan dan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan masa pemerintahan beliau, bagaimana tanggapan pemerintah, para ahli, dan masyarakat, serta sejauh mana kebenaran dan dampak dari klaim besar ini bagi nama baik bangsa Indonesia. Jam 1:10 menit, jam 2:45 menit. Asal mula klaim, dari mana datangnya penilaian ini? Pertama-tama harus ini sumbernya. Kabar yang menyebut Jokowi menempati urutan ke-7 sebagai pemimpin paling korup di dunia ini bermula dari sebuah laporan atau penilaian yang bebas di media sosial, media asing, dan situs-situs pengamat internasional. Penilaian ini dikaitkan dengan memantau anti korupsi internasional, namun seringkali sumber persisnya diperdebatkan. Pihak yang menyebarkan dan meyakini berita ini merujuk pada data yang mengukur tingkat transparansi, pengelolaan keuangan negara, serta kasus besar yang terjadi selama masa jabatan. Dalam daftar, nama Jokowi disebutkan bersanding dengan nama-nama pemimpin negara lain yang memang sudah lama dikenal bermasalah dengan hukum dan kasus korupsi besar-besaran di negaranya.
Penting untuk dicatat sejak awal, lembaga pemantau korupsi paling terkenal dan resmi dunia seperti Transparency International tidak pernah secara resmi merilis daftar peringkat presiden paling korup di dunia. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Polemik sengketa keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo seolah tak pernah berhenti menyajikan teka-teki baru. Berbulan-bulan proses hukum berjalan, mulai dari pemeriksaan saksi, uji dokumen, hingga putusan pengadilan yang berulang kali menjadi sorotan publik. Namun kini muncul pernyataan mengejutkan dari Lukas Luarso, anggota tim investigasi independen bongkar ijazah Jokowi. Nasib akhir kasus ini ternyata bergantung penuh pada dua figur kunci. Siapakah mereka? Mengapa Rektor UGM dan Kapolri disebut sebagai penentu arah seluruh penyelesaian kasus ini? Apakah penggantian pemimpin di dua lembaga ini akan mengubah jaminan bahwa jalannya fakta yang sudah terungkap, dan apakah dampak bagi pihak yang tersengketa serta kepercayaan publik terhadap proses hukum? Semua jawaban lengkap dan fakta mendalam akan kita bedah tuntas di sini. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kamu subscribe channel Fakta Politik dan tekan tombol like sebagai dukungan kita untuk terus menyajikan kebenaran dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perkembangan terpanas setiap hari. Ya, Sobat Politik, mari kita uraikan satu persatu fakta penting yang disampaikan Lukas Luarso beserta bukti-bukti yang ada di lapangan. Pertama, Lukas Luarso menegaskan secara tegas kuncinya tinggal dua sebenarnya, Rektor UGM dan Kapolri. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Kita mengetahui bersama Rektor Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Ova Emilia memegang wewenang penuh sebagai pihak yang menyimpan data resmi kelulusan dan dokumen akademik Joko Widodo saat menempuh pendidikan di kampus tersebut. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi penanggung jawab utama seluruh hasil penyelidik kepolisian yang telah menyatakan dokumen tersebut asli dan sah secara hukum. Lebih lanjut, Lukas menegas bahwa masa jabatan kedua tokoh ini menjadi titik krusial. Rektor Ova Emilia masih menjabat hingga tahun 2027, sedangkan isu pergantian Kapolri bahkan disebut-sebut bisa menjadi pada tanggal Agustus tahun ini. Lebih cepat dari masa pensiun yang seharusnya menurutnya. Jika terjadi pergantian pemimpin di kedua lembaga ini, secara formal sikap dan langkah penyelesaian kasus ini bisa berubah sepenuhnya. Artinya, apa yang sudah disampaikan saat ini belum tentu menjadi keputusan final jika nanti pemimpin baru memiliki pandangan atau prosedur penanganan yang berbeda. Kita juga perlu melihat fakta-fakta hukum yang sudah berjalan sejauh ini. Baskrim Polri telah memeriksa 39 orang saksi, memverifikasi dokumen asli, melakukan uji banding dengan berkas milik rekan seangkatan, serta uji forensik, dan penyimpulan tidak ditemukan unsur pemalsuan. Di sisi lain, gugatan warga di Pengadilan Negeri Solo maupun tingkat banding juga telah ditolak karena dinilai tidak memenuhi syarat formil. Meskipun putusan itu tidak secara langsung menyatakan keaslian ijazah secara materi. Namun polemik berlanjut, pihak yang meragukan keaslian masih meminta menunjukkan dokumen fisik secara terbuka, sementara kuasa hukum Jokowi menegaskan setiap menghadirkan bukti asli di persidangan yang tepat, seperti rencana penghadiran dan penyerahan dokumen di persidangan kasus Tirauzia, Tasyuma, dan atau Dr. Tifa dalam waktu dekat. Belum lagi kasus pencemaran nama baik yang menjerat 8 orang termasuk Roy Suryo yang kini sedang diproses di pengadilan. Di tengah rumitnya ini, peran Rektor UGM dan Kapolri menjadi sangat sentral. Pihak kampus menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki catatan resmi dan otentik mengenai kelulusan, sedangkan kepolisian memegang kewenangan untuk menindaklanjuti ke teman-teman baru jika muncul bukti yang berbeda. Jadi, apa yang disampaikan Lukas Luarso mengingatkan kita bahwa ini belum berakhir dan arahnya sangat bergantung pada kebijakan serta keputusan yang diambil oleh kedua pemimpin lembaga tersebut di masa mendatang.
Kita juga menyadari saudara politik semua bahwa isu ini bukan sekadar soal satu dokumen, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyidikan, penegak hukum, serta transparansi dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, setiap langkah dan keputusan yang kita ambil oleh Rektor UGM maupun Kapolri yang akan berpengaruh pada bagaimana bangsa ini memandang keadilan dan kebenaran. Nah, sobat politik semua, itu adalah pembahasan lengkap mengenai pernyataan Lukas Suarso bahwa Rektor UGM dari Kapolri adalah kunci penyelesaian kasus isu Jokowi serta fakta-fakta hukum dan pengembangan terbarunya. Bagaimana tanggapan sobat? Apakah kamu setuju, teman-teman, bahwa nasib kasus ini benar-benar bergantung pada dua tokoh tersebut, atau kamu memiliki pandangan lain terkait siapa yang sebenarnya memegang kunci kebenaran? Silakan tulis pendapat di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan santun dan saling menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru setiap saat. Sobat politik, kita melihat juga di kolom komentar ada banyak argumen dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama. Ya, sobat politik, di sini Iwan Gembe memberikan komentar, orang pintar bisa diatur sama orang bodoh yang licik. Kumpas tuntas, di sini dia berkomentar, semua aset Jokowi harus disita. Kat Towo berkomentar, Jokowi harus cepat ditangkap sebelum lari ke luar negeri. Sobat politik, Chai Groni berkomentar, penjarakan saja biar sejarah bangsa terukir seorang bekas presiden masuk penjara. Sobat politik, Nining Rohana juga berkomentar di sini, setuju untuk dipenjarakan dan dimiskinkan, tidak pandang bulu besar kakak dan kawan-kawannya masa menjabatnya. Nur Salam memberikan komentarnya, negara harus menyita semua hasil korupsi Jokowi serta buang ke Nusa Kambang, penjarakan seumur hidup orang ini sangat berbahaya PKI. Suyono berkomentar, pemimpin paling rusak era Jokowi, dia layak diproses hukum dan sita semua aset-asetnya. Soal politik kita lanjutkan. Darso berkomentar, Jokowi ketahuan maling alus, ahli hukum pada kompak harus disesar. Jokowi sudah keterlaluan menipu masyarakat, berangkasnya sampai tumpah-tumpah akhirnya kejagung bergerak. Ya, sobat politik semua, bagaimana analisis kalian dan pandangan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa sobat politik semua untuk memberikan argumen kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Sobat politik, untuk hari ini demikian saja untuk pembahasan kita. Jangan lupa saksikan video menarik lainnya dari Fakta Politik. Saya pamit undur diri. Salam demokrasi.